Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Hari Sakti Dustiawan, kemudian ada Mbak Rina Untari, kemudian yang ketiga adalah Mbak Nisa Inziro. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil modifikasi contoh rencana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik secara berkelompok. Untuk bahan yang akan kami komentari itu adalah milik dari salah satu peserta mahasiswa PPG tahun ajar 2022-2023, yaitu dari Mas Florentius Kitaro Anzaki, di mana di sini pada rancangan pelaksanaan pembelajaran Mas Kitaro ini dilakukan pada pengajaran mikro, dan untuk mata pelajarannya itu adalah pada mata pelajaran pemesinan fresh. Kemudian kompetensi keahliannya itu pada teknik mesinan, dan RPP ini rencananya akan dilaksanakan di kelas 11 pada semester 3, dan waktu pelaksananya itu adalah 2 kali pertemuan dalam waktu 15 menit. Baik, sebelumnya kami dari kelompok kami sudah membuat list untuk poin-poin apa saja yang perlu dikoreksi dalam rancangan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran dari Mas Kitaro ini, dan kami membagi ada 8 poin yang perlu dikoreksi dan nanti juga akan mencoba untuk kami perbaiki. Nah, untuk poin pertama sampai dengan poin ketiga nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rina Utari. Kemudian untuk poin 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh Mbak Nisa Insiro. Dan yang 7, 8 akan coba saya jelaskan. Dan mungkin kita langsung ke poin yang pertama sampai dengan ketiga yang akan dijelaskan oleh Mbak Utari. Oke, baik. Jadi untuk rencana pembelajaran ini kami menggunakan RPP pada pengajaran mikro pada mata pelajaran pemesinan fresh. Nah, pada RPP ini ditampilkan bahwa komponen keterampilan dasar mengajar itu dimasukkan dalam RPP. Sebenarnya komponen keterampilan dasar mengajar ini hanya berfungsi sebagai guidance bagi pengajar mikro, sehingga ini tidak perlu dimasukkan di dalam RPP. Selanjutnya pada RPP ditunjukkan pada kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini ada 4 poin, A, B, C, D. Nah, ini sudah memuat 4 inti pembelajaran dari sikap spiritual, kemudian sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Jadi ini sudah sesuai. Selanjutnya adalah terkait dengan hal kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini untuk RPP yang digunakan di sini pada KD dan IPK-nya hanya dituangkan poin KD dan IPK aspek pengetahuannya saja. Namun untuk aspek keterampilannya tidak ditampilkan. Nah, ini dapat diperbaiki dengan cara menambahkan aspek keterampilan dimasukkan pada KD dan juga IPK. Nah, untuk perbaikannya dapat ditambahkan dengan pada posisi KD-nya, kompetensi dasar, itu kan hanya ada 3.2, di mana memahami handle-handle tersedia pada mesin untuk proses pengepresan. Nah, ini ditambahkan pada titik 4.2 terkait dengan mengidentifikasikan handle-handle yang tersedia pada mesin untuk proses pengepresan. Begitu pula dengan IPK-nya
indikator pencapaian kompetensi ini dijelaskan di RPP tersebut hanya ada 3.2.1. Nah, ini dimana menyebutkan bahwa siswa dapat menyebutkan macam-macam handle pada mesin press. Nah, ini dapat ditambahkan dengan aspek keterampilannya dengan menambahkan 4.2.1 di mana menyebutkan siswa dapat memilih macam-macam handle pada mesin press. Nah, selain itu kita lihat pada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di sini juga hanya menunjukkan aspek 3.2.1.1 di mana itu hanya menunjukkan aspek pengetahuan saja yang menyebutkan siswa dapat menyebutkan macam-macam handle pada mesin press secara tepat dan benar. Nah, ini dapat ditambahkan juga pada tujuan pembelajarannya untuk terkait dengan aspek keterampilannya dengan menambahkan 4.2.1.1. Nah, siswa dapat memilih macam-macam handle pada mesin press pada saat kegiatan pembelajaran diskusi dan tanya jawab secara tepat dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait revisi atau perbaikan dan juga modifikasinya itu seperti apa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pada tujuan pembelajaran tertulis bahwa siswa dapat menyebutkan macam-macam handle pada mesin press secara tepat dan benar. Tujuan pembelajaran pada RPP tersebut belum terdapat rumusan C atau condition, sehingga harus diganti menjadi siswa dapat menyebutkan macam-macam handle pada mesin press pada saat kegiatan pembelajaran diskusi dan tanya jawab secara tepat dan benar. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran, poin kedua ada kegiatan inti di mana ada stimulan atau guru memberi rangsangan. Pada poin 3 tertulis bahwa peserta didik berdiskusi kelompok mengidentifikasi pengertian dan bagiannya. Sedangkan pada bagian identifikasi masalah tertulis bahwa peserta didik diharuskan untuk bekerja kelompok juga, sehingga kalau menurut kelompok saya akan lebih baik apabila pada poin 3 kegiatan stimulan itu dihapuskan sehingga hanya terdapat pada poin 2 saja, yaitu peserta didik secara berkelompok berdiskusi merumuskan permasalahan bagaimana handle pada mesin press beserta fungsinya. Selanjutnya, pada RPP tersebut pada bagian alat atau bahan dan media pembelajaran, poin pertama, penggunaan alat itu tertulis spidol dan papan tulis. Padahal pada kegiatan pembelajaran, khususnya pada kegiatan stimulan, itu guru bertugas untuk menayangkan sebuah video, sehingga alat tersebut kurang lengkap, yaitu harus dilengkapi dengan proyektor, LCD, dan buku. Kemudian untuk medianya, pada RPP tersebut hanya tertuliskan slide PowerPoint, padahal penayangan video sehingga kita membutuhkan video pembelajaran juga, sehingga pada bagian poin 3 media itu harus diganti dengan slide PowerPoint dan juga video pembelajaran. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya adalah poin 7 dan 8, di mana poin 7 ini berhubungan pada bagian penilaian pembelajaran, di mana pada RPP milik Mas Kitaro ini menunjukkan untuk teknik penilaiannya itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan tertulis dan unjuk kerja. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah di dalam bentuk penilaiannya, di mana di sini ada untuk menilai sikap dan spiritualnya itu menggunakan observasi. Seharusnya untuk dalam teknik penilaian ini harus ditambahkan satu lagi, yaitu adalah observasi atau pengamatan. Nah, kemudian untuk yang poin 8 yaitu adalah untuk instrumen penilaian keterampilannya, di mana idealnya dalam sebuah penilaian khususnya pada SMK itu ada sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Dan mungkin dari RPP-nya Mas Kitaro ini mungkin bisa ditambahkan dalam bentuk aspek penilaian keterampilan. Mungkin nanti bisa ditambahkannya itu dalam bentuk saat siswa itu mengidentifikasi bagian mana saja yang merupakan handle-handle
sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan.